Share screen-nya muncul ya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ika Jati Nurupik dengan NPM akhir 0, kedua Mutia Ayu Nur Hidayah, ketiga Dwina Windy Pinasti, 4 Irfan Zulkifli, 5 Dwi Wahyu Kuncoro Jati. Kelompok 3 akan membahas mengenai Partai Nasional Indonesia. Yang pertama ada sejarah berdirinya PNI. Pada kali ini akan menyajikan sejarah berdirinya PNI. Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Ika Jati. Pada Saudara Ika, saya persilahkan. Yang pertama ada sejarah berdirinya tanggal 14 Juni tahun 1927, Ir Soekarno mendirikan sebuah partai yang diberi nama Partai Nasional Indonesia. Sebagian orang menganggap bahwa PNI merupakan partai politik tertua di Indonesia. PNI merupakan hasil rapat dari beberapa tokoh, yaitu Ir Soekarno, Mr. Budiarto, Mr. Sunaryo, Dr. Cipto Mangunkusumo. Dalam proses pembentukannya, Dr. Cipto Mangunkusumo sempat keberatan.
Dalam proses pembentukannya, Dr. Cipto Mangunkusumo sangat keberatan. Beliau menilai dengan membangun partai politik, maka akan mengundang reaksi keras dari pemerintah kolonial Belanda. Namun, Soekarno menganggap kalau Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai salah satu pendiri PNI. Namun, jalannya waktu, slide selanjutnya, Mbak. Slide selanjutnya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, udah kok ini. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran. Oh ya. Slide selanjutnya, Mbak. Udah. Namun, seiring berjalannya waktu, PNI pun dengan cepat mendapatkan massa berkat peran Namun, seiring berjalannya waktu, PNI pun dengan cepat mendapatkan massa berkat peran IR Soekarno yang tersohor dan kemampuan orasinya. Propaganda politik terus disebarkan oleh PNI. Dan tentu saja hal ini menuai reaksi keras dari Belanda. Namun tokoh-tokoh PNI tidak menghiraukannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tujuan dibentuknya PNI akan disampaikan oleh Saudara Mutia. Kepada Saudara Mutia, saya persilahkan. Tujuan dibentuknya PNI. Tujuan dibentuknya organisasi PNI adalah kemerdekaan Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan tersebut, diperjuangkan dengan asas self-help, yaitu menolong diri sendiri, dan non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan Belanda, dan merhenisme, membela rakyat kecil. Dengan demikian, tujuan Partai Nasional Indonesia adalah mencapai kemerdekaan Indonesia dengan asas self-help, non-kooperatif, dan marhenisme. Terima kasih pada Saudara Mutia. Selanjutnya, materi mengenai tokoh pencetus PNI akan disampaikan oleh saya sendiri. Tokoh utama PNI adalah Insinyur Soekarno, Mr. Budianto Martojo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Seonario, dan tokoh lainnya seperti Mr. Sartono, Mr. Iskandar, Mr. Sunario, Muhammad Hatta, Gatot, Mangkobraja, Sioprinadata, Maskun, Amir, Wilopo, Hardi, Suwiryo, Ali Sastro Minojo, Juanda Kartiwijaja, Muhammad Isnaini, Supeni, Sanusi, Samirdi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Irfan. Kepada Saudara Irfan, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah pergantian PNI. Pada tahun 1927, PNI didirikan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Ishak Cokro Hadikusumo, dan Mr. Sunario pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung.
Kemudian berganti nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia pada tahun 1928. Kemudian PNI dianggap membahayakan Belanda, kemudian diperintahkan oleh Belanda untuk mengeluarkan perintah menangkap para anggota PNI pada tanggal 29 Desember 1929, yang dimana pada tanggal 18 Agustus 1930 dilaksanakan pengadilan terhadap para tokoh PNI yang kemudian dimasukkan penjara Sukamiskin di Bandung. Dalam proses pengadilan tersebut, Insinyur Soekarno menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat, dan ia bacakan di depan pengadilan sebagai gugatannya itu sendiri. Pimpinan PNI pada tahun 1931 digantikan oleh Mr. Sartono, yang dimana kemudian dibubarkanlah PNI yang lama bentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931. Muhammad Hatta merasa tidak setuju dalam pembentukan Partai Indonesia, akhirnya membentuk PNI yang baru, yang dimana pada saat itu Insinyur Soekarno bergabung dengan Partindo. Pada tahun 1933, Insinyur Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende Flores sampai pada tahun 1942. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide selanjutnya. Kemudian pada tahun 1934, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrini dibuang ke Banda Neira sampai dengan 1942 juga. Kemudian pada tahun 1955, PNI memenangkan pemilihan umum pertamanya, yang dimana juga PNI bergabung dengan 4 partai peserta pemilu 1971 lainnya membentuk Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1998, Partai PNI dipimpin oleh Supeni yang dimana merupakan mantan duta besar keliling Indonesia. Kemudian PNI didirikan kembali. Pada tahun 1999, PNI menjadi peserta pemilu sahnya. Kemudian PNI berubah nama menjadi PNI Marhaneisme dan diketuai oleh Sukmawati Soekarno Putri, anak dari Insinyur Soekarno, yaitu presiden pertama pada tahun 2002. Terima kasih kepada Saudara Irfan. Kemudian akan disampaikan oleh Saudara Wahyu. Pada Saudara Wahyu, saya persilahkan. Selanjutnya adalah alasan dibubarkannya PNI. PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Jogja seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, dan Maskun Sumadiharja. Baik, terima kasih pada Saudara Wahyu. Berikut tadi adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian akan dilaksanakan sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menghidupkan mikrofonnya. Terima kasih. Maaf Kak, izin bertanya. Iya, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Herlina, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa saja faktor yang menyebabkan PNI berkembang pesat? Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari perwakilan kelompok 5. Langsung saya jawab saja ya, Kak. PNI berkembang pesat karena didorong oleh faktor-faktor, yaitu satu, pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa. Kedua, PNI sebagai partai massa telah dilarang. Tiga, propagandanya menarik dan mempunyai operator orta ulung yaitu Insinyur Soekarno. Keempat, menyatakan bahwa di dalam tubuh ini PNI tidak ada diskriminasi ras dan tingkat kasta, melainkan sifat nasionalisme yang dijunjung tinggi. Berikut jawabannya, Kak. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Terima kasih atas jawabannya, Kak. Enggak, Baik, saya sama-sama. mau bertanya, Kak. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau bertanya. Oh, maaf. Saya kelompok 2 mau bertanya. Tadi kan dijelaskan tentang tujuan PNI. Yang salah satunya tujuannya marhenisme. Apakah tujuan itu sudah tercapai di Indonesia? Bisa diulang, Kak, pertanyaannya? Tadi kan tujuan dari PNI adalah marhenisme. Apakah tujuan itu sudah tercapai di Indonesia? Terima kasih. Sudah dengar belum ya suaranya? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, menurut saya, yang tujuan marhanisme yakni mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan. Menurut pendapat saya, itu belum terjadi di Indonesia. Karena sebagaimana yang kita tahu, saat ini masih banyak rakyat kecil dan miskin yang masih ada di Indonesia dan masih terlantarkan oleh pemerintah. Terutama pada masa pandemi ini, banyak sekali tenaga kerja yang diberhentikan sehingga menambah angka pengangguran di Indonesia. Apakah sudah terjawab, Mas Aji? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ulang ya. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi presentasi dari saya kira tidak ada ya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga presentasi dari kelompok kami bermanfaat. Jika dari kelompok kami, jika ada salah tutur kata ataupun semacamnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, Pak, Bapak, Pak Aji, ini presentasi dari kelompok kami sudah selesai dan sudah sesi tanya jawab. Informasi ya teman-teman, PPT sudah dikirim di grup. Semoga dapat membantu dalam belajar. Terima kasih.